Assalamualaikum. Kami dari Statistik Induktif kelas A. Saya Dia Arum Puspitasari dengan NIM 047 dan saya Nurfikia Faiza dengan NIM 048. Di sini kami akan menjelaskan sekilas materi mengenai statistik induktif. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan materi sampling. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. Kemudian sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Perbedaan populasi dan sampel bisa dilihat di tabel ini ya. Kalau populasi seluruh unsur yang memiliki satu atau lebih ciri karakteristik yang sama, yang batasnya ditentukan oleh peneliti. Karakteristiknya itu dikenal sebagai parameter. Simbolnya itu huruf Yunani atau kapital. Kemudian kalau sampel itu sebagian unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk kebutuhan studi oleh peneliti yang dianggap mewakili populasinya. Dikenal sebagai statistik. Hurufnya itu kecil miring. Kemudian ada metode sampling. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi ada dua. Yang pertama, random sampling atau probability sampling. Yang kedua ada non-random sampling atau judgment sampling. Kemudian tidak ada cara yang terbaik dan cara yang cocok untuk pengambilan sampel ditentukan oleh sifat-sifat populasi dan keterampilan peneliti. Selanjutnya itu ada random sampling atau sampel random. Sampel random adalah sampel yang probabilitas pemilihan masing-masing populasi diketahui sebelum unsur dalam populasi diketahui sebelum pemilihan dan tidak sama dengan 0. Nah, teknik dari random sampling ini ada 4. Yang pertama yaitu random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Jadi, random sampling beracak. Lalu yang kedua itu systematic sampling, itu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari angka populasi yang diberi nomor urut. Lalu strategic sampling itu teknik pengambilan yang memisahkan populasi ke dalam tiga atau tingkatan dan kemudian mengambil sampel dari masing-masing tingkatan. Strategi ini strata atau tingkatan. Lalu cluster sampling, teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel oleh objek yang akan diteliti atau data yang sangat luas. Selanjutnya itu non-random sampling. Pemilihan sampel dari suatu populasi yang tidak harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi bisa random. Lalu teknik sampling dari non-random sampling ada 3. Yang pertama yaitu convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel sebagai responden berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan dalam hubungan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Berarti yang digunakan ini cuma yang ketemu sama penelitinya aja. Lalu purpose sampling adalah metode sampling yang dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih. Lalu novel sampling adalah teknik pengambilan data yang awalnya jumlahnya kemudian menjadi besar. Hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit mampu memberikan data yang memuaskan. Kemudian ada distribusi sampling. Yang pertama tuh ada distribusi sampling rata-rata. Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata dan simpangan baku yang besarnya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak N cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu X sama dengan mu.
dan simpangan baku. Ini simpangan bakunya. Untuk apabila sampel-sampel random beranggotakan N individu, masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean atau rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku. Maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai mean of means sama dengan mean populasinya dan standar deviasi atau standar error of the mean. Ini untuk rumus jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel atau lebih dari dan yang ini jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampelnya. Ini untuk rumus-rumusnya. Kemudian distribusi normal yang didapat dari distribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Ini perlu untuk perhitungan. Untuk itu digunakan transformasi ini. Untuk itu digunakan rumus ini. Ini ada beberapa rumus distribusi sampling rata-rata yang meliputi rata-rata, standar deviasi, dan nilai bakunya. Kemudian untuk contoh soalnya, misalnya tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 cm dan simpangan bakunya 8,4 cm. Untuk itu diambil sampel acak terdiri atas 45 mahasiswa, tentukanlah beberapa peluang tinggi rata-rata ke 45 mahasiswa tersebut. Yang pertama tuh antara 160 cm dan 168 cm. Yang kedua paling sedikit 166 cm. Untuk deviasinya, simpangan baku ini dibagi dengan 2, yaitu 4,2. Nah, 4,2 ini dikurang dengan mahasiswa rata-rata yang mencapai 165 sama ditambah dengan ini juga. Yang kedua itu melalui 8,4, enggak dibagi sama 4,2 ini, dikurang dan ditambah dan hasilnya ini. Kemudian jika ukuran populasi tidak dikatakan besarnya, selalu dianggap cukup besar untuk berlakunya teori. Ukuran sampel N sama dengan 45, tergolong sampel besar, sehingga dalil limit pusat berlaku. Jadi rata-rata untuk tinggi mahasiswa akan mendekati distribusi normal dengan untuk rata-ratanya kan 165, jadi simpangan bakunya itu 8,4 itu dari ini simpangan baku bagi sama akar 45. Akar 45 ini sampelnya. Jadinya didapat 1,25 cm. Untuk menjawab soal A dengan rata-rata 160 cm dan 168 cm didapat nilai Z-nya tadi rumusnya kan pakai yang rata-rata dikurangi di rata-rata sampelnya itu. Jadi ini kan untuk yang Z1 itu 160, jadi 160 ini dikurangi 165. 165 itu ini rata-rata capaian ini. Kemudian dibagi sama 1,252 itu simpangan bakunya. Kemudian yang Z1 itu didapat minus 3,99 dan Z2-nya 168 itu dari sini dikurangi 165 itu dari rata-rata tadi, rata-rata capaian tadi dibagi sama 1,252 dan simpangan bakunya. Jadi hasilnya 2,40. Dari daftar distribusi normal baku memberi luas kurva dengan 0,5 ditambah 0,4918 sama dengan 0,9918. Peluang rata-rata
tinggi ke-45 mahasiswa antara 160 dan 168 adalah 0,9918. Yang kedua itu rata-rata tinggi paling sedikit 166 cm memberikan angka Z paling sedikit. Z-nya itu 166 dikurangi 165. 166 tuh yang ini, untuk 105 tuh yang rata-rata tadi di soal dibagi sama simpangan bakunya. Jadi hasilnya 0,80. Dari daftar normal baku luas kurva 0,5 dikurangi 0,2881 sama dengan 0,2119. Peluang yang dicari adalah 0,1219. Nah, apabila dari populasi diketahui variasi dan perbedaan antara rata-rata dari sampel ke sampel, diharapkan tidak lebih dari sebuah harga D yang ditentukan, maka berlaku hubungan standar deviasi kurang dari D. Dari rumus ini, ukuran sampel yang paling kecil sehubung dengan distribusi rata-rata dan contoh di atas, misalkan harga X dari sampel yang satu dengan sampel lainnya diharapkan tidak mau lebih dari 1 cm. Jika populasi cukup besar, maka menggunakan standar deviasi itu dibagi sama jumlah sampel kurang dari D, yang menghasilkan 8,4 dibagi akar dari sampel kurang dari 1, atau N-nya itu lebih dari sama dengan 70,58. Jadi paling sedikit perlu diambil sampel terdiri atas 71 mahasiswa. Selanjutnya yaitu distribusi sampling proporsi. Misalnya populasi diketahui berukuran N, yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak antara N. Maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar mu D per N. Jika dari suatu populasi diambil sampel secara acak berukuran N dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P sama dengan X per N. Nah, jika semua sampel yang diambil di populasi itu, maka didapat kumpulan harga statistik proporsi dari kumpulan ini. Kita dapat menghitung rata-ratanya, beri simbol P dan simpangan bakunya di simbol jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel, maka UP sama dengan D. Sedangkan standar deviasinya rupiahnya seperti ini. Lalu jika populasinya itu lebih besar dibandingkan sampel, maka rata-ratanya seperti ini dan rumus standar deviasi seperti ini. Standar deviasi dinamakan kekeliruan baku proporsi atau bulat baku proporsi. Rumusnya seperti ini ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu contohnya, ada buat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong dalam golongan A. Dua sampel acak terdiri atas 100 orang telah diambil. Terdapat dua soal. Yang pertama itu tentukan peluangnya bahwa dari 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Kedua, berapa orang yang harus agar persentase golongan A itu dari sampel yang satu dan yang lainnya diharapkan berbeda paling 4%. Dengan populasi yang berukuran besar dengan P-nya itu 0,10 dan 1 N-nya itu 0,90. Nah, untuk soal pertama itu sampel 100 antaranya paling sedikit 15 golongan kategori A, maka paling sedikit P-nya itu 15 ya, itu 0,15. Nah, rumusnya adalah pakai yang ini karena populasinya itu besar. Jadi P-nya tadi yang ini 0,10 dalam kurung 1 P-nya itu 0,90 bagi dengan N, sampelnya tadi kan 100 ya, masukkan, lalu
menggunakan rumusnya ya 15 dari sini P kurangi dengan Pi 0,10 bagi dengan 0,03 0,03 ini ya. Jadi hasilnya itu 0,60. Nah dari daftar nominal baru luasnya 0,5 kurangi 0,4525 sama dengan 0,0475. Jadi peluang dalam sampel itu akan ada paling 15 kategori A itu sebesar 0,045. Lalu untuk soal kedua, soalnya itu tadi berapa orang yang agar perhitungan ini berbeda paling besar 2% antara satu sama yang lain. Nah, ininya itu 0,10 kayak tadi 0,02 ini dapat dari persentasenya ini 2% disimpulkan. Lalu dengan akar 0,1 ini dapat dari ini kali 0,9 ini dari sini dengan N kurang dari 0,02 dapat dari I ya, yang menghasilkan N itu 205. Jadi paling sedikit sampel itu harus berukuran 225.